Tubuh kita membutuhkan lemak untuk menghasilkan energi sekaligus sebagai penyimpan energi. Selain itu, fungsi lemak bagi tubuh kita adalah sebagai salah satu zat pembangun sel dan salah satu zat pembangun hormon, serta sebagai pelindung organ bagi tubuh kita. Selain berfungsi bagi tubuh kita, lemak juga memiliki kelebihan ketika kita mengonsumsinya, yaitu memberikan rasa lezat pada makanan. Makanan berlemak memang sangat digemari banyak orang, hingga banyak dari kita yang mengalami kelebihan lemak pada tubuh. Namun, jumlah lemak yang terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Maka dari itu, kita harus hati-hati dengan asupan lemak. Lemak dalam tubuh dapat dikontrol dengan pola hidup sehat seperti olahraga, konsumsi sayuran dan buah, serta mengonsumsi suplemen penyeimbang lemak. Pemirsa mungkin ingin tahu suplemen seperti apa yang tepat untuk mengontrol lemak dalam tubuh kita agar tidak menimbulkan penyakit di kemudian hari. Dok Fit, ternyata lemak itu banyak fungsinya ya. Aku pikir tuh selama ini memang harus dihindarin. Iya memang kita harusnya makan sewajarnya aja. Kalau lemak terlalu banyak yang berlebihan pasti memang buruk buat kesehatan. Selama ini tuh aku benar-benar menghindari konsumsi makanan berlemak. Padahal aku tuh suka banget dok sama yang namanya makanan berlemak. Rasanya tuh kan gurih ya. Lezat banget nih pokoknya kalau ngebayangin gulai kikil, gulai daging ya kan. Tapi berarti aku boleh dong dok makan makanan berlemak? Aduh, tunggu dulu nih. Kita emang sebenarnya harus makan secara bertanggung jawab. Tapi kita akan ngobrol lebih asik karena aku sebenarnya sudah ngundang seorang teman saya, dokter spesialis jantung pembuluh darah. Ada Dokter Ima Sapardan di sana. Dokter Ima. Halo dokter. Dokter Ima. Nah ini kita lagi ngomong mengenai makan berlemak dan buat kesehatan tuh gimana. Intan nih lagi suka banget makan berlemak. Iya, aku penasaran banget nih dok. Aku mau tanya soal lemak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya kebutuhan lemak untuk tubuh itu seberapa sih dok? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, jenis lemak itu ada dua. Pertama ada asam lemak jenuh, yaitu asam lemak non-esensial. Artinya asam lemak tersebut dapat dibentuk oleh tubuh kita, jadi tidak perlu tambahan dari makanan. Contoh bahan makanan yang mengandung asam lemak jenuh yaitu daging sapi, daging babi, daging ayam, kacang kedelai, dan minyak kelapa. Nah yang kedua kita juga punya asam lemak tidak jenuh atau kita sebutnya asam lemak non-esensial. Artinya asam lemak tersebut tidak dapat disintesis atau diproduksi oleh tubuh. Tapi dia sangat penting untuk proses fisiologis tubuh sehingga harus dipenuhi dari asupan makanan atau suplemen. Nah dok, aku tuh kan sebenarnya suka banget ya sama yang namanya makan makanan berlemak. Tapi selama ini aku tuh sangat-sangat menghindari karena takut obesitas dan takut lemak dalam darah atau kolesterol aku tinggi. Aku bisa nggak sih dok tetap makan makanan berlemak tapi berat badan aku tetap ideal dan juga lemak dalam darah dan kolesterol aku juga tetap terjaga nih dan terkontrol? Oh tentu boleh Intan, asal jangan berlebihan. Karena makan makanan seperti daging-dagingan selain mengandung lemak, dia juga mengandung nutrisi lain seperti protein dan lain-lainnya. Selain itu diimbangi dengan makanan berserat seperti sayuran dan buah. Dan juga jangan lupa untuk olahraga. Nah dan juga tambahkan suplemen untuk menjaga kolesterolnya tetap stabil. Nah, bagaimana nih dok kalau lemak dalam darah atau kolesterol itu terlalu tinggi? Resikonya apa aja bagi kesehatan dok? Kalau lemah di dalam darah atau kolesterol terlalu tinggi dan tidak terkontrol, akan beresiko penyakit jantung dan serangan stroke. Karena dia akan membuat penumpukan lemak di dalam pembuluh darah atau kita sebut namanya aterosklerosis dan dia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah tersebut. Nah, makanya orang bisa serangan jantung atau stroke. Makanya kita harus hati-hati. Dok, kadang-kadang nih kan aku nggak sempet ya memperhatikan kandungan makanan yang aku makan. Jadi aku imbangi dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung lemak omega 3, 6, dan 9 yang katanya mengandung lemak baik untuk tubuh nih dok. Nah, apakah itu bisa untuk membantu menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol di dalam tubuh? Nah, itu benar banget. Jadi lemak baik atau omega 3, 6, dan 9 itu dia berfungsi untuk meningkatkan kadar lemak yang baik di dalam tubuh kita. Sehingga secara otomatis akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh.
Sehingga proses aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah tadi yang dapat menyebabkan serangan jantung maupun stroke dapat kita hindari. Nah, apalagi omega 3, 6, dan 9 ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Jadi lebih elastis, lebih awet muda pembuluh darahnya, Intan. Wow, nah tapi dok ya, selain lemak omega 3, 6, dan 9, ada zat-zat lain nggak dok yang baik untuk kesehatan jantung dan juga pembuluh darah? Oh iya, ada beberapa zat yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di antaranya adalah DHA, EPA, dan GLA. DHA dan EPA dapat menurunkan kadar trigliserida dan mencegah pembekuan darah terlalu cepat. GLA merupakan prekursor pembentukan prostaglandin E1, yaitu senyawa yang dikenal sebagai anti-inflamatori atau anti peradangan. Oke dok, berarti kalau ada suplemen yang mengandung bahan-bahan yang baik untuk menyeimbangkan lemak jahat, ini artinya boleh dikonsumsi ya dok? Boleh Intan, suplemen itu bisa membantu agar tubuh kita mendapatkan asupan zat-zat yang baik sesuai dosis kebutuhan sehari-hari. Wow, terima kasih banyak penjelasannya dokter, lengkap banget ya dokter Vita ya? Iya, pasti Aduh, udah pada ngerti sama-sama. semua ya. Oh, sama-sama Intan dan Vito. Ya. Baiklah kalau gitu saya duluan ya, saya mau melanjutkan tugas. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih dokter Terima Imas. kasih dokter, selamat beraktivitas. Dokter Vito, Ya. aku punya informasi nih mengenai suplemen yang baik untuk kesehatan jantung. Mau tahu nggak? Oh, apa tuh? Pemirsa pasti perlu tahu deh soal ini. Iya dong, gue kasih tahu ya. Yuk. Nah, ini nih Dokter Vito, Omepros. Suplemen yang mengandung perpaduan asam lemak esensial paling lengkap yang bersumber dari minyak ikan salmon dan minyak nabati yang sangat penting untuk proses fisiologis tubuh agar semua jaringan tubuh berfungsi normal. Kandungan EPA dan DHA dalam Omepros selain membantu menurunkan kadar lemak darah, juga berperan sebagai nutrisi otak yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, sehingga dapat mencegah penyakit demensia, Alzheimer, atau kepikunan pada orang dewasa. Wah, ini lengkap juga ya. Pemirsa perlu tahu kalau gitu. Apakah aman produknya? Aman dong, aku kasih lihat nih ya isinya dokter. Omepros ini baik dikonsumsi untuk orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari 1 soft kapsul sesuai kebutuhan untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Nah, ini kalau pemirsa ada yang mau, bisa beli di mana? Nah, Omepros ini bisa dibeli di apotik dan minimarket terdekat serta e-commerce kesayangan Anda. Produk ini juga sudah bersertifikat halal dari MUI loh. Omepros, suplemen tepat sahabat jantung sehat. Nah pemirsa jangan kemana-mana ya, karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya tetap di Hidup Sehat. Kecil-kecil tapi ternyata khasiatnya luar biasa, apalagi kalau bukan selasih. Si kecil cabai rawit ini kerap dijadikan campuran minuman segar. Apa saja keistimewaan selasih? Dr. Christopher punya jawabannya untuk Anda.